Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikat gigi malam Jumat. Sekali lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfad wa ayyin nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja yang diibaratkan kembang cempaka. Mari kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Puji yang diibaratkan kembang melati, mari kita haturi kepada Allah Rabbul Ijati. Salawat bering salam tak lupa pula kita curah limpahkan ke baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang seperti sekarang ini, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta, yakni Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Suhaidi SQ, semoga beliau beserta keluarganya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta, yakni Al Ustadz Haji Miftahuddin LCMA, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para juri, para ustadz, para asatidz, para musrid, serta teman-teman seperjuangan yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta. Baik, adapun berdirinya saya di sini, saya akan berceramah tentang akal dan nafsu. Membicarakan akal dan nafsu, ada 3 makhluk yang berkaitan dengan akal dan nafsu. Yang pertama malaikat, yang kedua hewan, dan yang ketiga kita manusia. Dari ketiga makhluk tersebut, saya akan simpulkan satu persatu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan memberikannya akal, akan tetapi tidak dilengkapi dengan nafsu, dan tidak pula memberikannya karakter yang mengarahkannya kepada etika yang buruk. Khairul mawahibi al-aqlu, sebaik-baik pemberian Tuhan yaitu akal. Jadi kita sebagai manusia tidak usah heran ketika mengetahui bahwa malaikat itu adalah makhluk yang taat, makhluk yang patuh, taat, patuh kepada perintah-perintahnya, jauh kepada larangan-larangannya, karena memang terciptanya untuk itu. Yang kedua, hewan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan dengan memberikannya nafsu, akan tetapi tidak dilengkapi dengan akal, dan tidak pula memberikannya karakter yang mengarahkannya kepada etika yang baik. Dan yang ketiga, kita manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan memberikannya akal dan juga dilengkapi dengan nafsu, dan juga diberikannya karakter yang mengarahkan berbagai macam karakter yang mengarahkannya kepada etika yang baik, kepada etika yang buruk, sehingga berpotensi mendapatkan pahala dan juga mendapatkan siksanya. Al-aqlun nurun fi qalbi yufarraqu bainal haqi wal bakhil. Akal itu penerang hati. Dengan akal kita bisa membedakan yang baik dan membedakan yang buruk. Berdasarkan
perbedaan dua makhluk tersebut antara malaikat dan hewan, maka kini manusialah yang paling sempurna memiliki keduanya, memiliki akal dan juga nafsu. Akan tetapi sebagaimana manusia bisa mengkondisikan nafsunya dengan anugerah akal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, bisa mengkondisikan akalnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika manusia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak menggunakan ilmunya, maka ibadahnya itu akan sia-sia. Sebagaimana dalam syair yang berbunyi, Fakuluman bi ghairil ilmi ya'malu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang ibadah tak dengan ilmunya, maka pasti amalnya takkan diterima. Dari syair tersebut kita dapat mengambil contoh dari kisah Rasulullah. Ketika Rasulullah berjalan menuju masjid, akan tetapi perjalanannya itu terhenti. Rasulullah melihat ada syaitan sedang mengintip ke dalam masjid. Lalu Rasulullah bertanya kepada setan, "Wahai setan, mengapa kau mengintip ke dalam masjid?" Lalu setan pun menjawab, "Saya mengintip ke dalam masjid ingin merusak, mengganggu sholat seseorang, akan tetapi saya takut, saya terganggu dengan orang yang sedang tertidur." Lalu Rasulullah kembali bertanya, "Mengapa kau lebih takut kepada orang yang sedang tertidur, sedangkan orang yang sedang tertidur dalam keadaan tidak sadar, dan orang yang sedang sholat dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam bermunajat kepada Allah?" Lalu setan pun menjawab, "Orang yang sedang sholat akan mudah diganggunya, akan mudah dirusaknya, karena ia tidak memiliki ilmu, dia adalah orang bodoh. Akan tetapi orang yang sedang sholat, orang yang sedang tertidur adalah orang alim, orang yang berilmu." Dari kesimpulan ceramah saya ini, jadi ketika manusia lebih mempergunakan akalnya dibanding dengan nafsunya, maka ia bersama malaikat, bahkan bisa lebih mulia daripada malaikat. Dan kesebalikannya, jika manusia lebih mempergunakan nafsunya dibanding dengan akalnya, maka ia akan bersama hewan atau binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun berkata, "Jika memang akalmu belum sempurna, maka kurangilah hal kamu dalam berbicara." Maka oleh karena itu, mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Allahumma fi qul hadi ila sabil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.